Hai, kita berjumpa lagi di channel Kak Erni. Kali ini kita berjumpa di materi PPKN untuk kelas 6 SD. Nah, video pembelajaran ini akan membahas hak kita sebagai warga negara. Apa itu? Simak videonya sampai selesai ya. Hak warga negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kita setiap warga negara boleh melakukan apapun tetapi tetap dibatasi oleh perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara, kita berhak memperoleh keistimewaan tersebut. Jadi setiap orang itu boleh ya. Namun kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Gitu. Jadi kita jangan hanya menuntut tapi kita juga memberikan kewajiban ya, melaksanakan kewajiban kita dengan bertanggung jawab. Jadi antara hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Ya, jadi tidak boleh kita hanya menuntut hak saja tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Oke, berikut contoh hak warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. Jadi di mata hukum kita semua sama ya. Kalau kita melakukan pelanggaran, misalnya entah itu kita sebagai rakyat biasa atau sebagai tentara misalnya ya, atau sebagai pegawai kelurahan, nah itu kita sama di mata hukum. Jadi kalau misalnya kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya kita juga bisa terkena sanksi siapapun itu, entah itu pegawai kelurahan, pegawai kepolisian seperti itu. Jadi kita semua sama di mata hukum. Kemudian yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini di negara Indonesia kita juga masih berjuang ya bersama-sama agar semua rakyat Indonesia mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mungkin masih ada beberapa yang masih kurang beruntung. Nah, jadi anak-anak bersyukurlah apa yang sudah kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga, hak dalam upaya pembelaan negara. Nah, contohnya misalnya kesenian ya, kita punya kesenian terus mau diakui oleh negara lain, nah kita tidak mau ya, maka kita diperbolehkan untuk memberikan pembelaan seperti itu, bahwa misalnya batik itu milik Indonesia, dicarikan bukti dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang keempat, hak berserikat atau berkumpul. Nah ini misalnya dalam pembentukan organisasi-organisasi tertentu itu ya, misalnya kelompok bermain A misalnya seperti itu, jadi diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang kelima, hak mengeluarkan pendapat secara lisan, tulis termasuk ketik. Nah ini saya yakin anak-anak sudah sering melakukannya ya. Ini dimanapun, di rapat atau di sekolah ya, waktu sebelum PSBB, sebelum pembelajaran secara online, pasti kita akan mengungkapkan pendapat ya secara tulis. Nah, dan termasuk ketik ya. Contohnya nanti kan banyak di artikel-artikel itu. Kemudian yang keenam, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi siapapun kalian itu berhak ya dalam pemerintahan, karena kan negara kita negara demokrasi ya, negara demokrasi. Jadi pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat
Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, ini kita berhak untuk membantu keamanan negara kita gitu ya. Jadi kita diperbolehkan asalkan caranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak anarkis seperti itu. Kemudian yang kedelapan, hak mendapat pengajaran ya, mendapatkan pengajaran, mendapat ilmu lagi. Kemudian yang 9, hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh warga. Jadi kita kalau misalnya ada, kita lihat ya di jalan-jalan itu ada misalnya ada gelandangan, kita juga bisa untuk membantu mereka, apapun sekecil apapun yang kita lakukan agar itu bisa membantu mereka, itu berarti kita sudah melaksanakan atau menerima hak yang boleh kita terima, seperti itu. Oke, sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama antar satu sama lain ya. Setiap orang itu punya hak yang sama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sebagai warga negara, sebelum kita menuntut hak, kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Ya, tapi terkadang kebanyakan orang lebih suka menuntut hak dan melupakan kewajibannya. Padahal kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Mengapa? Karena akan ada manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Di antaranya yaitu yang pertama, terciptanya kerukunan. Jadi kita antar warga negara itu merasa aman ya, maksudnya tidak ada iri. Oh, dia kok sudah dapat hak dulu ya, kok saya belum ya, kenapa? Nah, seperti itu. Yang kedua, pendidikan akan lebih terjamin. Maksudnya bagaimana ini? Jadi apa yang misalnya kita kan dalam sekolah ya, apa yang kita dapat, apa yang kita berikan, itu apa yang kita dapat. Maksudnya bagaimana? Ketika kita ingin mendapat nilai 100, ya berarti kan otomatis kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya juga dengan teliti, kemudian setelah selesai diperiksa lagi. Nah, seperti itu. Jadi kewajiban kita itu belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas sebaik-baiknya, memeriksa kembali tugas-tugas yang sudah diberikan supaya kita mendapatkan hak kita, yaitu mendapat nilai ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hukum akan lebih adil. Misalnya saja jika kita melakukan pajak, misalnya kita membayar pajak, nah otomatis kita memperoleh hak-hak kita ya. Misalnya kita, orang tua kalian membayar pajak kendaraan, berarti kan kalian bebas naik kendaraan bersama orang tua ya. Kemudian yang keempat, berkurangnya pengangguran. Wah, ini juga salah satu manfaat apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, salah satu hak warga negara adalah memilih dalam pemilu. Dengan memberikan satu suara, berarti kita telah menyatakan pikiran atau pendapat yang kita miliki, karena kan Indonesia merupakan negara yang demokrasi. Seperti itu. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam demokrasi berdampak pada penyelenggaraan negara dan stabilitas politik bangsa. Seperti itu. Walaupun kalian belum belum mengikuti pemilu ya, karena kalian belum 17 tahun, seperti itu. Untuk itu, demi kesinambungan penyelenggaraan sistem negara yang demokratis, perlu dikembangkan sikap positif kita sebagai warga negara. Nah, setiap warga negara Indonesia itu dituntut untuk menunjukkan sikap positif dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Seperti itu.
Nah, perwujudan sikap positif kita sebagai warga negara dalam membangun demokrasi itu ada beberapa. Yang pertama, melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum, ya, itu termasuk hak ya. Jadi kita boleh memilih siapapun itu. Jadi tanpa ada unsur paksaan. Yang kedua, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi ya kita sebagai warga negara yang baik ya harus taat apapun peraturannya yang sudah menjadi peraturan negara, kita harus menaati seperti itu. Yang ketiga yaitu mensukseskan pemilihan umum yang luber dan jurdil. Nah, luber dan jurdil ini merupakan asas pemilu ya. Apakah itu luber jurdil? Luber artinya ya dimulai dari luber. Luber artinya bukan artinya asasnya yang pertama adalah langsung. Berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Seperti itu. Jadi satu orang itu mempunyai hak suatu suara seperti itu. Yang kedua umum ya. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Kalau di Indonesia itu mulai umur 17 tahun. Terus B ya. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, ini yang tadi saya maksud ya. Jadi tidak ada paksaan. Tidak boleh ada yang mengocok-ocoki, ayo pilih si A, A, B, C, D. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh ya. Jadi harus hati nurani kita sendiri. Kemudian R. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia atau hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri ya. Hanya dirinya sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang terpilih. Sedangkan asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa pengistimewaan dan diskriminasi kepada peserta atau pemilih tertentu. Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional ya jelas ya di bidang apapun nih kita bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya. Yang kelima, bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama ya jelas ya ini sudah sering kali kita laksanakan. Yang keenam, saling mendukung dalam usaha pembelaan negara. Jadi tidak ada yang menjatuhkan ya. Kita sama-sama warga negara harus membela negara kita, bukan menjatuhkan. Yang ketujuh, saling menghormati kebebasan dalam hidup beragama. Nah ini, karena di Indonesia tidak ada agama yang paling benar. Semua agama itu sama ya, atau di mata hukum seperti itu. Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab tadi ya. Sudah saya sampaikan. Oke. Jadi ketika kita hendak mengemukakan pendapat ataupun memilih ya dalam pemilu, kita harus dilandasi dengan akal sehat, niat yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ataupun di negara. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat ya, tapi harus mempunyai dua asas yaitu bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya tanpa tekanan dari orang lain ya. Jadi bukan paksaan, itu dari diri kita sendiri. Kemudian bertanggung jawab dilandasi akal sehat dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi bukan semau kita sendiri, rasa karepe dhewe kalau orang Jawa.
Hak dan kewajiban adalah hal yang sulit dipisahkan, bahkan sepertinya tidak dapat dipisahkan. Guna mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita perlu mengetahui posisi diri kita masing-masing. Jadi kita itu porsinya sebagai apa di negara gitu ya, sebagai apakah sebagai rakyat biasa ataukah sebagai pelajar ataupun sebagai pegawai pemerintahan. Jika hak dan kewajiban tersebut telah terpenuhi dan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, aman, dan sejahtera. Namun, jika hak dan kewajiban tersebut tidak seimbang, maka akan menimbulkan suatu permasalahan dan perselisihan, ya, irian dan selain sebagainya, ya, iri hati, iri dengki. Nah, jadi merasa dirinya yang kok dia sudah mendapatkan hak itu, kok saya tidak. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga negara yang baik perlu menegakkan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Perlu adanya kesadaran yang lebih untuk meningkatkan semangat dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, supaya tidak terjadi perselisihan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Segala kekurangan saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.